Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Sebab Dialah kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Firman Tuhan yang kita renungkan, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, dulu dalam tayangan televisi, ada sosok dengan nama panggilan Bang Napi. Dia senantiasa menanamkan pentingnya kewaspadaan tentang bahaya kejahatan. Dia selalu melontarkan panduan bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Meminjam pesan itu, kita bisa ubah untuk hal kebaikan dengan menyatakan, ingatlah, ingatlah. Kebaikan terjadi bukan hanya niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Saudaraku, setiap manusia, selama ia masih bernafas, maka ia bisa berbuat sesuatu, termasuk berbuat baik. Seiring dengan itu, selama ia masih bernafas, seorang manusia mampu melakukan hal yang baik buat sesamanya. Bahkan dalam keadaan terbatas sekalipun, setiap manusia pasti mampu berbuat hal yang berkenan buat manusia lainnya. Itulah yang namanya kesempatan. Dengan demikian, dalam keadaan seperti apapun, Tuhan memberi Anda dan saya kesempatan untuk berbuat baik. Firman Tuhan mengingatkan, kesempatan merupakan momen berharga. Suatu saat kesempatan itu berlalu. Oleh karena itu, kesempatan harus dimanfaatkan. Jangan sampai kita membiarkannya lewat tanpa berbuat apa-apa. Secara khusus, kesempatan untuk membuahkan kebaikan dan prioritasnya buat orang yang beriman yang tengah didera kesulitan. Orang-orang Kristen penerima firman Tuhan ini tengah membutuhkan nasihat, bimbingan, dan penghiburan. Situasi mereka dalam keadaan menderita, menanggung tekanan-tekanan dan penganiayaan. Jelas, itu situasi yang getir dan pahit. Supaya mereka tabah dan setia, realita itu harus dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Saudaraku, melihat orang sedang didera kesulitan bisa dari berbagai sisi. Pada satu sisi, melihat orang yang dalam kesulitan bisa dari sisi menghakiminya. Melihat orang miskin dinilai malas. Bertemu orang sakit dikatai tidak mampu menjaga kesehatan.
bertemu orang yang sedang nestapa, dianggap telah melakukan dosa. Cara pandang demikian lebih banyak memberi beban baru ketimbang membantu meringankan. Saudaraku, bisa jadi sosok yang tengah kesulitan itu ada di rumah kita sendiri. Bisa saudara terdekat, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, bahkan bisa asisten rumah tangga kita. Mereka menanti sapaan dan merindukan suaranya didengar. Bisa juga tetangga kita, sahabat kita sendiri yang tengah sakit dan butuh kunjungan untuk penguatan. Di sekeliling kita, tidak sedikit mereka yang tengah kehilangan harapan dan menantikan suara penyemangat dari Anda dan saya. Mereka itu adalah kesempatan dari Tuhan agar cinta kasih kita menyejukkan hati mereka. Perhatian kita menumbuhkan tunas harapan bagi mereka. Kepedulian kita menjadikan mereka tabah karena merasakan masih ada kebaikan di bumi ini. Ingatlah, kesempatan berbuat baik ada di depan mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerahi kami hati yang penuh berbela rasa dan tangan untuk mengulurkan bantuan. Kiranya semua milik kami berarti buat yang tengah kesulitan. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.